sahabat Quality Coffee. Aduh, sakit banget. Kali ini kita bakal bikin konten tentang filter di Quality Goldfish bersama Ko Freddy dari Freddy Aquatic. Freddy Aquatic. Makanya pasti kenal kan? Kopengnya jemplok. Jadi gini, Ko Freddy. Banyak tuh yang tanya kenapa Mawin nggak perlu pakai Aerator. Kedua, kenapa pakai Matala? Oh, Bisa dijelasin nggak Ko Freddy? Biar customer saya semuanya ngerti. iya. Jadi filter itu kan memang harus ada filter mekanik dan filter biologi. Tapi filter biologi ini terserah kita mau. Sebenarnya ada beberapa, ada filter biologi, filter kimia, gitu. Cuma di sini kan milih filter biologi. Tapi keduanya sama, tetap harus ada filter mekanik. Nah, brush ini kan juga sebagai filter mekanik. Supaya kotoran-kotoran kasar ini nggak masuk ke chamber 2, tapi dia mengedap di bawah, kemudian bisa dibuang lewat pembuangan. Top run. Masuk ke jet mat, ke Matala. Nah, Matala ini kan bisa dilihat di sini rongga-rongga seperti ini ya. Ini akan dari air. Matala ini berfungsi sebagai filter mekanik juga biologi. Selain dia menyaring kotoran-kotoran yang di sini, bakteri juga hidup menempel di Matala ini. Masa? Ya, jadi ini bisa berfungsi mekanik, bisa berfungsi biologi. Itu punya dua fungsi. Di sini juga aku lihat kalau Matala memang beda dengan yang lain. Strukturnya apa segala ini cukup bagus untuk Lebih bagus dari Jetmat ya? Iya. Bahannya juga beda. Dan dia juga ada berapa macam ya? Iya, motongnya apa segala jauh lebih gampang. Nggak gampang gripis. Nah, baru masuk ke full biologi. Nah, proses ini kan sebenarnya proses nitrifikasi di mana protein dirubah jadi amonia, kemudian dirubah jadi nitrit dirubah jadi nitrat kan. Dari nitrat kemudian seharusnya diure lagi untuk jadi nitrogen bebas. Nah, yang bisa ngure nitrat supaya jadi nitrogen bebas itu kan bakteri anaerob, bakteri denitrifikasi. Nah, itu bekerja di lingkungan yang anaerob, yang tanpa udara. Nah, kenapa dia bekerja di lingkungan yang tanpa udara? Karena bakteri itu kalau tempat itu masih banyak udara, dia akan pakai udara untuk metabolisme. Yang ada apa? Akhirnya bakteri berebut udara dengan ikan, makanya DO sering ngedrop. Itu. Nah, makanya si bakteri denitrifikan ini mestinya dia hidup di tempat yang memang tipis udara. Nah, kalau dia udara di situ tipis, kemudian nitratnya tinggi, dia akan pakai nitrat untuk metabolisme dia. Buat makanan dia? Buat makanan, buat pertumbuhan, buat berkembang biak dia. Nah, kenapa si rugby ini kan punya kelebihan dibanding yang lain ya. Aku nggak ngomong yang lain nggak bagus. Tapi dia punya kelebihan dibanding yang lain. Pori-porinya dia itu sangat mudah dilalui air. Jadi air itu dengan mudahnya, dengan bebasnya, masih bisa lewat ke dalam pori-pori rugby. Nah, di dalam pori-pori rugby ini, udara yang ada di dalam rugby ini sedikit tipis. Makanya di situ bakteri denitrifikasi ini bisa bekerja maksimal. Nah, kalau di sini kita kasih aerator, tempatnya kaya udara, ya bakteri itu yang dipakai udara, bukan nitratnya dibiarin aja. Jadi bakal masuk ke Balik lagi ke menteng. Amoniak. Nggak tetap jadi nitrat dan akan semakin tinggi. Satu-satunya jalan water change. Tapi kalau si rugby ini kita biarkan tanpa aerator, ini akan menahan nitrat untuk di atas ambang batas. Jadi kalau misalnya ikan nih tiba-tiba DO-nya rendah, bisa mendadak mati gitu ya? Ya, kalau DO rendah pasti satu ikan nggak mau makan. Kedua, kalau dia nggak kuat ya mati. Ya kan? Yang ketiga lemes. Kalau Terus ikan gampang itu kena ya penyakit. makan malam, besok siangnya tiba-tiba mati, kenapa tuh? Parameter airnya berubah. Bisa juga itu karena amoniaknya tiba-tiba naik. Itu juga bisa. DO-nya kalau malam kan si lumut ini kan justru nggak mengeluarkan oksigen. Beda dengan siang. Kalau siang dia makan karbon dioksida.
Nah kalau malam udara lebih tipis, itu juga bisa. Tapi main rugby itu cepat banget mature ya. 2 minggu, sebulan harusnya udah mature ya. 2 minggu lah, 2 minggu paling lama sebulan udah mature. Yang penting dijaga makanannya ya. Yang penting makanan, populasinya dijaga. Ya itu kelebihannya rugby yang saya lihat sih, sebelum si ekosistem bakteri baik yang ada di kolam itu jadi, rugby punya kelebihan dari bahan bakunya, dia membantu untuk mengelola air itu sendiri, menjaga parameter air itu sendiri. Jadi dari bahan bakunya itu udah ada kelebihannya sendiri. Tapi sih saya salut sama Main. Kontribusinya buat dunia perikanan di Indonesia sih luar biasa ya. Ya, saya lihat sih sekarang baru dia yang bisa dikatakan kontribusinya bagus sekali. Dia ya di event-event Dia ini selalu di luar sponsor. kita bicara marketing ya, semua perusahaan ada teknik marketing, tapi kita bicara apa yang dia berikan di perikanan di Indonesia, mulai dari sponsor, mulai dari yang lain-lain, termasuk galeri terakhir yang ke Jemvlog ya. 20M ada itu kayaknya gue pikir. Ya tanah di situ mahal kok. 20M itu gue rasa ya, lebih ya. Bisa lebih, belum untuk renovnya. Itu kan buat edukasi teman-teman di hobis-hobis ikan juga. Tapi kalau gue jadi kocun, bangunannya gue rubuhin, bangun gedung baru. Malang tanggung, udah kocun harus kayak gitu kocun. Enggak, ini bercanda. Iya. Tapi ya maksudnya kita mau bahas di Tapi sini itu dalamnya udah gede banget kok. Cukup kalau lah. bisa kita itu harus support Main, karena Main itu telah mensupport dunia perikanan di Indonesia, kontes arwana, diskus, Iya. ya hampir semua kan dia sponsor. Harapannya sih nanti kalau memang main bisa gede sih, harapannya dia bisa support juga untuk UKM kecil yang di bidang perikanan ini. Nanti Kayak gue ya harapannya UKM sih di kecil ya. situ. Hah? Kayak gue ya UKM kecil harus disupport harusnya. Sini kecil ngomong. Kecil lah, aja 1000 meter. Yang lain lebih gede. Ini mah udah gede harusnya Kecil ini, lu belum harusnya lihat Farm Thailand bisa ya? support yang lain. Lu belum lihat Farm Thailand yang Meng BP ya, 10.000 meter. Nana beli tanah di Bampong 10.000 meter. Gua ngeliatnya juga kaget. Gua ngeliat mereka jualan ikan sih paling ya sekali transaksi 100 juta, 200 lah paling tinggi. Paling kecil-kecilnya itu. Tapi kan gila bisa bangun tanah itu dalam jangka waktu 3 tahun. Bangun Iya. selesai sama rumah lu, bagus banget. Gua ke Tanah makan barbecue, so, luar biasa. Ya karena kualitas dijaga, konsumen pasti puas kan. Ya, yang pasti kita harus support balik lah. Iya. Itu harus diedukasi ke customer. Iya. Kalau saya kemarin di grup forum, jadi omong dah, itu ntar ada masuk brand lain lagi. Pusing gua. Nggak usah lah, yang lain-lain biarin gitu. Tapi Biarin intinya kita aja. bicara yang memang sekarang lagi rame aja. Itu. Jadi Tapi ya, emang Main luar biasa. ya. Nggak cuma Gua jarang pakai media bakteri dari gua pertama kali mainkan kopi sampai sekarang pakai merek Jepang. Gua nggak usah sebutin nama lah. Iya. Kalau gua bilang produk Jepang kalian udah tahu lah apa. Iya, Depannya C. iya, Mature itu butuh waktu 2-3 bulan. iya. Taruh di akuarium pasti butek. Stres nggak? Stres. Ya nggak? Kita kan mau mature ya 2 minggu, 3 minggu udah mature lah. Iya. Yang penting makanan dijaga pelan-pelan. Palut belakang gue itu nggak sampai seminggu udah mature, Kok Freddy. Palut depan gue ini aja agak lama, tapi karena mungkin ya Iya. medianya tuh kurang kali ya. Karena memang gede kan. Gede banget, 40 Memang gede ton. banget. Tapi saya pakai ini ya simple banget, Kok Freddy. Kenapa? Pakai ini simple banget. Jarang Simple. ada yang mati di sini. Kena Iya. IB aja nggak mati. Satu, di sini flow-nya cukup bagus ya, mushroom-nya juga gede sesuai, chambernya sesuai, ya kan. Terus media bakterinya juga fungsi identifikasi dan identifikasinya juga jalan. Tapi Ya. gue sering hajar PK. Jar PK biasanya sih ngulang lagi. Hah? Ngulang lagi. Saya nih, gue kasih PK 6 gram atau 12 gram. Ah, Kalau 6 gram kan setengah gram per 1 ton, ini kan jumlahnya 12 ton. ah. Besok langsung jadi lagi nih, tinggal kuras doang, 30% isi air udah. Nah, jernihnya itu bukan karena proses biologi kok. Tapi jernihnya, saya nggak tahu ya, tapi ini bukan promo sih kok. Rugby ini sendiri dari bahan
bahan bakunya itu memang bisa membantu untuk menjernihkan. Jadi dia bisa menyerap semacam kandungan-kandungan dalam air yang memang bersifat toksik, Bersifat racun bersifat racun. Ini kelebihannya si rugby. yang nggak dimiliki oleh media biologis lain. Media biologis lain ya saya belum pelajarin, tapi kalau rugby saya udah tes. Itu kelebihannya di situ. Kenapa? Begitu diajar PK semua bakteri mati, termasuk pembusukan berhenti juga saat itu. Enggak, kalau PK dosis rendah nggak semua mati kok, Freddy. Nggak semua mati ya. Itu air jernih dibantu oleh media filter. Tapi gue jarang banget tuh ngalamin ikan badannya merah-merah. Karena customer gue kan banyak tuh. Ikan di akuarium badannya merah. Kalau gue sih menurut gue itu overpopulation bakteri karena UV-nya nggak kuat. Kalau UV Kok Freddy anti UV sih ya? bukan anti UV ya. Kalau di akuarium sih mungkin masih cukup ya. Tapi kalau volume seperti ini kena sinar apa segala, mau seberapa banyak UV-nya? Tank gede itu aja UV udah sebanyak itu nggak support loh. Ya, tapi ya maksudnya kalau gua kan berpikir pakai logika nih, bukan mau ngajak ribut nih kok Freddy. Kalau gua itu tekniknya gua itu semua berdasarkan pengalaman kok Freddy. Jadi contoh nih, saya kan sering banget itu customer tanya, ini kenapa ya kok ikan gua mendadak badannya merah? Itu kan udah pasti digigit oleh bakteri jahat. Iya, patogen. Kalau kok Freddy kan bisa pakai ozon, Iya. tanpa UV pun bisa, bener nggak? Tapi kalau misalnya koki nggak pakai UV, udah pasti bakterinya masuk. Karena gue udah ngalamin di predator nih kok Freddy. Sebulan nggak ganti air, ikan nggak ada yang mati. Nggak ada tuh badan merah-merah. Lebih kuat. Kasih ikan insang busuk ayam makan dimakan. Iya. Nggak ada penyakit loh di sono lo. Justru populasi bakteri yang ada di kolam itu yang harus selalu kita jaga. Air yang masuk ini yang kita proses. Jadi kita harus piara air. Kan? Air yang masuk ini steril, bebas bakteri. Bakteri itu nanti akan, yang ada adalah bakteri yang sudah ada di kolam. Bakteri memang bakteri baik yang ada di kolam. Itu. Terus kalau misalkan kita mau dosing bakteri, kemarin di grup ya, dosing bakteri hati-hati. Oh pakai bakteri starter. Bakteri starter. Gua nggak bisa gua. Gitu, hati-hati karena bakteri starter itu kan di dalam satu botol itu selalu ada beberapa jenis bakteri. Nah, bakteri itu apakah dia dormant di situ atau masih hidup? Selama nutrisinya dia masih ada di situ, itu hidup. Nah, yang lebih banyak mana? Bakteri baik, jahat, atau virus, parasit. Iya, kalau dia nggak steril malah bisa ketemu bakteri yang nggak bagus. Atau mungkin bakteri A lebih banyak, bakteri B lebih sedikit, nggak proporsional. Hati-hati di situ. Ya itu yang kadang-kadang para customer, apalagi newbie yang nggak ngerti, semua Iya. pada piara ikan bukan piara air. Akibatnya pada saat dia piara ikan, dia nggak piara air, ikannya pasti ada yang mati, Iya. problem, bener nggak? Iya. Karena jangan pengen lihat ikannya cepat gemuk, dipus makan, tanpa jaga kualitas air. Ya, Ya, pus kok makan beda. boleh, tapi air dijaga. Pak Ete, airnya nyalain. Saya sih sekarang ya ikan ada mati ya ada, tapi udah nggak separah pertama kali, masih coba terus. Hah? Yang ini aja ini. Ini ditutup dulu Pak Ete. Tunggu airnya habis. Prosentasenya lebih kecil ya. Iya. Tapi pertama kali saya coba kemarin full oksigen. Oh iya. Emang bener kata Ko Freddy, kalau DO ketinggian ada ikan lemes. Lemes. DO maksimal 12, itu udah tinggi banget. Yang bagus itu sebenarnya 9. 7 sampai 9, mentok 9. DO 12 sampai 20 boleh. Itu biasanya kalau misalkan sistem ras, posisinya dia ada di bak penampungan. Begitu masuk ke kolam, itu pasti udah turun ke 9 atau 8. Itu yang bagus buat pemeliharaan. Kayak ini. Kalau Ya, gede. ini tadi diukur 8,3, itu Ini udah udah oke. mature belum? Udah mendingan karena kan medianya pakai media lama ya. Itu tapi belum mature banget. Kalau kemarin medianya dibongkar semua ya ngulang lagi. Enggak, gua nggak bongkar. Tapi air yang Iya. dimain, gua isi air dulu nih. 10 hari. Udah 10 hari, chamber 1, 2, 3, chamber 1 sama 2 dikuras.
Pipa dicabut kan airnya habis tuh anak-anak bersihin lagi kan lumut banyak. Ini besok juga udah lebih bening. Udah berapa hari ini sih kok? 4 hari. 4 4 hari hari ya itu. Iya, Pak Ari. Ya, 7 hari udah kelihatan bening banget. Bening. Kemarin gua nggak pakai ozon, airnya jadi sedikit butek. Utek atau ijo? Butek hijau. Iya, lumut. Makanya gua ambil udah kuras. Kadang gua bukan cari air mancur, ngerti nggak kok Ferry? Gua cari ikan gua bisa cepet gendut. Iya. Tapi kalau nggak dengan air mancur gimana bisa ikannya sukses? Ozon itu membantu untuk menghilangkan nitrogen. Jadi kayak amonia, nitrit, nitrat itu dihilangin sama ozon. Gitu, otomatis kalau itunya hilang, pupuk buat lumut hilang, buat ikan juga pasti jauh lebih sehat. Karena racun-racunnya hilang, dibuang sama ozon. Ikan nggak boleh makan lumut. Kenapa? Ikan nggak boleh makan lumut. Boleh, cuma kalau ada ozon, lumut mati. Karena apa? Karena pupuk yang buat lumutnya kan dibuang semua sama ozon. Lumut nggak punya pupuk, nggak bisa hidup. Itu, nah buat pemelihara ikan sih bagus. Yang penting pemakaiannya dibatasin, jangan terlalu over. Ozonnya Iya, 2 jam sekali hidup, 1 jam mati itu udah oke. tergantung tempat sih kok. Hah? Tergantung kapasitas. Tergantung kapasitas, tergantung pola kita kasih makan. Di pola kasih makannya tahu kan Ko Fedi berapa kali? Iya, kalau pola kasih makan kita mungkin sampai bisa lebih dari 12 kali, ya ozonnya mesti harus ditambahin. 3 jam, Iya, 1 jam mati. iya. Itu. Ini sih 17 kali sebelah kanan doang. Sampai dilempar. Yang sebelah kiri 12 kali juga. Ya, Ditambah 5 kali 17, 34 kali. Tapi kan maksudnya 34 kan sekali kasih. ya itu resikonya grooming ikan kan makan harus lebih banyak. Otomatis kita buat ngejaga air ya harus lebih ekstra lagi. Ini air saya buang dulu. Tadi ada minyak nggak bagus tuh minyak Pak Ko Fedi. Sebenarnya minyak ini minyak belum tentu nggak bagus, ya dibuang lebih bagus. Tapi biasanya itu adalah protein yang gagal terbentuk jadi amonia, dia tetap jadi minyak. Protein. Kotoran ikan apa segala ini kan sisa pakan ini kan pasti ada kandungan proteinnya kan. Nah protein yang gagal terbentuk itu ya akan timbul semacam minyak. Itu. Ini udah kering kok airnya masih keluar ya, dari mana ya? Oh dari sini. Tutup aja Pak Ko Fedi. Tutup aja. Udah, terus. Colok. Aduh. Hah? Iya, gua kemarin angkat ikan 15 kilo, tangan gua sampai patah. Sakit banget. Bentar ya Ko Fedi, saya hidupin dulu. Ya. Ya udah, jadi bagi teman-teman yang belum ngerti soal main rugby, boleh kontak Ko Fedi. Iya. Terus Atau tentang mekanik, sistem mekanik. ya filtrasi juga kita nggak bisa ngambil satu tempat filternya begini kemudian kita terapin di tempat lain seperti itu juga hasilnya sama, itu juga nggak bisa. Makanya filtrasi ini juga harus menyesuaikan tempat juga. Itu Kayak gini nih. Simpel banget kan? ya Ini habis saya riset nih Ko Fedi. habis di riset ya. Lihat tuh. Airnya bagus ya? Air Ikannya bening. 1 ekor doang. Coba 9 ekor. Aduh. Nah, terus kok banyak juga kadang-kadang ada yang nanya, rugby boleh nggak sih digabung sama Carnes gitu? Carnes kan harus ada udara. Boleh, nggak apa-apa, tapi rugby-nya jangan ditaruh setelah Carnes. Ya kayak gini salah dong. Harusnya rugby ditaruh sebelum Carnes. Jadi ini gimana nih? Harus dirubah? Dibalik. Nggak bisa balik. Beda di posisi. Carnes posisi terakhir. Kemarin gua ngomong bukur bilang, "Iya lu mau balik kita bongkar lagi segala macam." Gua di kolam mau bukur, aduh udah ya udah kita bukur aja. Yang penting airnya bagus lah, ikan nggak Iya. mati. Tapi gua paling stres kalau masukin ikan kecil ada yang mati. Karena pilihan gua ada 2, mau gua terusin atau gua riset. Oh, Karena gua ngejaga air banget Ko Fedi. Karena gua tahu tuh kalau ikan mati ada bakteri, parasit yang nggak bener pasti di dalam ikan itu. tapi kalau ikan matinya kebanyakan ikan baru kan kok? Ikan baru atau ikan di dalam kolam? Kadang-kadang ikan lama bisa ikan baru, tapi sih di sini jarang mati. Jarang. Harusnya sih enggak lah. Kalau gua jorok tuh gua campur nih ikan
lokal, ikan import dari mana-mana gue campur, lah itu udah pasti Oh tuh. iya. Bentar Ada lagi ada ikan IB. yang bawa penyakit kan. Ada bakteri crash. Iya. Wah kalau ini kena bakteri crash udah siap tutup. Ya, makanya gue selalu kalau habis karantina itu gue usahakan Makanya saya lihat kontennya Korenca, lihat apa di sini yang proper banget. Ikan datang karantinanya apa segala. Aku ngomong 2 minggu baru boleh jual. udah bagus banget lah, proper banget. 2 minggu. Iya. Konsumen juga puas pasti ikan keluar sehat. Tapi tetap aja ada yang mati di customer karena mereka nggak ikutin cara karantina gua. Hmm. Kadang-kadang pegawai gua juga males 5 ekor, mau udah packing aja 1 plastik. Udah pasti ada yang kebalik, atau 4 ekor 1 plastik udah pasti ada yang kebalik. Ya udah, saya tutup dulu. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Ya, thank you Kak Freddy. Ya, thank you kok.